Terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Hamidah, guru sains di SMP IT Insan Teladan. As a moderator for this webinar today, saya akan menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman semua selama webinar ini berlangsung dengan konsep bilingual English dan Indonesia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama ada check-in peserta, dimulai dari jam 9.30 sekarang sampai 9.40. Kemudian ada pembukaan pukul 9.40, kemudian akan dilanjutkan oleh tasmi Quran that will be read by Muhammad Faizal Mahendra. Kemudian setelah tasmi ada pemutaran video trailer dan langsung nembe tema genep kan nembe 2 minggu di ruang itu ya. Setelah pematerian ada kuis kedua dan kemudian ada pertanyaan dan penutupan. Oke, di webinar kali ini akan ada beberapa door prize tadi yang mana akan kita bagikan ketika kuis. Jadi sebelum pematerian dan sesudah pematerian ada kuis. Kita menjawab akan ada hadiah yang menarik dari kami, ada Musaf Al-Burhan dan bintisan lain. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita akan memulai pembukaan webinar ini. Mari kita baca dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the second agenda is Tasmi Quran. Tasmi Quran is reading Quran by Muhammad Faizal Mahendra. Faizal is one of our students yang sekarang duduk di kelas 9B. Kebetulan Faizal ini sudah menghafal 7 juz dan sedang berlangsung hafalannya. Okay, let us to menyambut Faizal Mahendra. Mangga Muhammad Faizal Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan 'an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun.
والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much, Muhammad Faizal Mahendra, our students that has memorized 7 juz of Al-Quran, dan perlu kami infokan bahwa di sini sekarang juga bertepatan dengan kegiatan sertifikasi tahfidz Al-Quran yang mana seluruh siswa SMP ITE Insan Teladan yang sudah menghatamkan hafalannya sedang diuji sekarang bersama orang tua wali murid di sekolah. Hafalannya dimulai dari juz 25, 26 sampai 30. Itu untuk acara hari ini berkenaan dengan sertifikasi. Baik, lanjut. Kita akan ke acara yang keempat, yaitu pemutaran video teaser berupa sambutan dari Direktur Pendidikan ITE Insan Teladan. Boleh diputar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus ITE Insan Teladan. Alhamdulillah pada tahun 2021-2022 kami membuka program unggulan Fakulti 2 tahun hafal Al-Quran siswa SMP melalui Pondok Tahfidz Modern Insan Teladan. Program yang kedua adalah program unggulan Sains Teknologi 8 plus Al-Quran yang diikuti oleh sekolah SMP ITE Insan Teladan dan akan memiliki akselerasi melanjutkan SMA Ituki. Untuk program Bapak Habibie, insya Allah akan membuka program akselerasi sekolah SMA di Karantina Mesir. Oleh karena itu kepada anak didik lulusan SD dimanapun Anda berada, segera bergabung dan daftarkan melalui layanan kami kepada sekolah ITE Insan Teladan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik menuju Indonesia Unggul. Assalamualaikum. SMP ITE Insan Teladan merupakan sekolah berbasis sains, Al-Quran, dan karakter yang memadukan kurikulum dinas dan kurikulum agama Islam yang mengacu kepada nilai-nilai ajaran agama Islam, karakter Islami, dan Quran. Sebagai alternatif kegiatan pembelajaran di masa pandemi, kegiatan belajar mengajar daring di SMP ITE Insan Teladan bekerja sama dengan Microsoft dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Pada tahun ajaran 2020-2021, insya Allah kami membuka program unggulan Tafakuh Fiddin SMP ITE Insan Teladan. Program tersebut yakni 2 tahun hafal Al-Quran, sains dan teknologi terapan plus Al-Quran, bilingual skills, dan kami memiliki akselerasi melanjutkan pembelajaran ke Turki. Be the real agent of change and make the best life. Oke, baik, itu video treasure dari kami. Tadi ada 2. Before we continue kepada pemateri sudah ready ya, sudah ada di Zoom meeting kita kali ini. Tapi sebelumnya saya akan lebih menjabarkan video treasure yang tadi, bahwa SMP ITE Insan Teladan itu kita mengusungkan satu tema, yaitu Cipta 4.0, yang mana Cipta ini merupakan singkatan dari kontributif, inovatif, produktif, teknologi, dan applicable. Jadi bagaimana siswa ini nantinya
akan dapat berkontribusi di lingkungan, kemudian mereka juga punya pemikiran yang inovatif, kemudian produktif, menghasilkan sebuah produk yang mana berbasis teknologi kemudian dapat diaplikasikan. Nah, bagaimana untuk mengejar Cipta 4.0 ini? Kita punya beberapa program unggulan. Yang pertama ada Quran, yang seperti hari ini sedang disertifikasi. Ada juga kita improvement dalam hal bahasa Inggrisnya, English bilingual, kemudian juga di bidang science and technology, and then the last adalah kita punya program Tafakufidin yang mana bisa akselerasi ke Turki. Itu beberapa hal yang mungkin saya bisa ambil dari video Treasure tadi. Kemudian ada satu lagi nih yang kita sering unggulkan, yaitu Microsoft Teams. Kenapa Microsoft Teams ini menjadi ikonnya SIT Insan Teladan? Karena beberapa keunggulan. Yang pertama, Microsoft Teams itu merupakan lisensi. Kita mendapat lisensi langsung resmi dari Microsoft, perusahaan teknologi terbesar di internasional ya tentunya. Kemudian yang kedua, keunggulan dari Microsoft Teams ini adalah beda seperti Zoom Meeting yang sekarang kita pakai sekarang. Kalau Zoom Meeting hanya memfasilitasi meetingnya saja, atau beda juga dengan Google Classroom yang sering dipakai oleh sekolah-sekolah lain, itu hanya penugasannya saja, tapi tidak bisa untuk meeting dan lain sebagainya. Dan juga biasanya ada yang sekolah lain menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajarannya. Nah, tapi kita di Microsoft Teams ini jadi merupakan gabungan. Fungsinya itu gabungan dari Zoom Meeting, kemudian juga gabungan dari Google Classroom dan juga WhatsApp. Jadi itu benar-benar seperti kelas yang dipindah secara online. Bisa untuk meeting, pertemuan secara face-to-face screen, kemudian bisa juga share screen di Microsoft Teams itu, kemudian juga bisa penugasan di situ. Jadi siswa dan guru tidak perlu tidak perlu mendownload banyak aplikasi. Nah, kemudian di situ juga ada fitur chat pribadi. Jadi bisa guru itu dan juga siswa langsung berinteraksi tanpa melalui media sosial WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi komplit 3-in-1 di satu aplikasi itu Microsoft Teams. Dan perlu Bapak Ibu tahu dan teman-teman tahu bahwa hanya beberapa sekolah saja, salah satunya yang menggunakan Microsoft Teams ini adalah kami dari SIT Insan Teladan. Mengapa itu sangat kami ingin tonjolkan kepada Bapak Ibu? Karena ya tadi kelebihannya dan juga dia mendapatkan lisensi langsung secara resmi. Oke, lanjut, kita akan langsung masuk ke pematerian. Sebelumnya saya sapa dulu Ibu pematerinya. Halo, Assalamualaikum Ibu Sri Maslihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum semua. Baik Bu, sebelum saya mulai saya akan bacakan terlebih dahulu ya CV dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dr. Sri Maslihah MPSI merupakan seorang psikolog dengan pekerjaan yang tetap, merupakan staf pengajar yang mana dosen di Departemen Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Memiliki nomor telepon boleh dicatat 0821 2695 2383. Oke, beralamat kantor di Jalan Dr. Setiabudi, Bandung. Kemudian alamat emailnya boleh dicatat juga maslihah_psi@upi.edu. Nah, riwayat pendidikan Ibu Sri, mari kita lihat bersama-sama ya. S1 profesi psikolognya dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Begitupun dengan S2 dan S3-nya merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Nah, kemudian di sini ada pengalaman penelitiannya banyak sekali ya, sudah ada 7 judul. Begitupun dengan pengalaman pengabdiannya, selama 5 tahun terakhir ada 9 pengabdian. Yang kemudian terakhir ada penulisan artikel ilmiah nih, jadi penelitiannya sekitar, wow, banyak sekali ya Bu. Ada 13 artikel ilmiah yang sudah pernah diteliti dan ditulis oleh Ibu Sri. Nah, ini juga Bu Sri menulis 2 buah buku yang ber-ISBN. Judulnya ada Langkah Pertama, Kumpulan Tulisan Dosen Departemen Psikologi,
psikologi penjara, penerapan psikologi dalam proses pemasyarakatan. Nah, selain sebagai dosen, Ibu Sri Masliha ini memiliki aktivitas yang lain, organisasi, diantaranya beliau sebagai anggota dari Majelis Psikologi Wilayah Jawa Barat, juga sebagai Biro Psikologi Insight, sebagai direktur, kemudian juga Ibu Sri sebagai Ketua Bidang Pelindungan Khusus Anak nih, jadi sangat relate ya kepada materi kita hari ini. Kemudian ada juga Wakil Ketua di Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia Perwakilan Wilayah Jawa Barat. Nah, ada juga Koordinator di Pusat Kajian Anak berhadapan dengan Hukum Departemen Psikologi UI. Dan kemudian ada tim psikologi di Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wow, sangat amazing sekali ya CV dari pemateri kita hari ini dan juga sangat relate. Semoga pematerian kali ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pendidikan ini penuh cinta di masa corona dan juga bisa disemai kasihnya di masa pandemi. Mangga Ibu Sri kalau sudah ready boleh di share screen dari mangga. Saya serahkan masuk. Ya. Hatur nuhun teh, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bapak Ibu, orang tua murid maupun Pak Ibu guru. Alhamdulillah pada ini kita diberi kesempatan ya, subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin pertama kita panjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baik, alhamdulillah teman-teman materinya sudah kami dapatkan dan kemudian juga pemateri sudah siap. Tapi sebelum kita masuk ke pematerian, saya hendak mengingatkan terlebih dahulu nanti setelah akhir dari pematerian ada link absensi yang akan kami bagi. Yang mana link absensi tersebut digunakan untuk kami mengirimkan sertifikat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di webinar kali ini. Okay, let's we start our material by Ibu Dr. Sri Masliha MPSI, dipersilahkan. Ya, alhamdulillah bisa nyambung. Mangga teh Ibu Nur Hamidah untuk men-screen materinya. Ya, ya. Ya. Mas share screen-nya. Ya. Ya. Boleh Bu Sri sembari saja. Ya, jadi kalau kita belajar, baik saya lanjutkan saja Ibu ya. Jadi saya katakan ini pandemi situasi yang sebetulnya satu situasi yang fenomena sosial yang akhirnya kita harus menuntut kita untuk mau melakukan sebuah perubahan ya, perubahan karena di sana sini kita ada tuntutan untuk berubah gitu ya. Nah, di dalam ini ketika ada perubahan itu pasti manusia harus melakukan adaptasi ya, dan belum tentu ketika adaptasi itu ada sesuatu yang disebut dengan tekanan gitu ya, ada semacam tekanan pada individu yang kita kenal sebagai bentuk sebagai stresor ya. Itu silakan di slide berikutnya ya. Nah, jadi saya mungkin dahului dengan kondisi kita secara global saat ini bahwa secara umum ini adalah bagian dari situasi kehidupan yang dihadapi oleh manusia karena artinya ada beberapa situasi-situasi kehidupan yang mau tidak mau orang pasti akan menghadapinya, akan berhadapan dengan situasi yang menekan ini gitu ya. Situasi yang menekan. Nah, pada dasarnya kalau secara psikologis ada tiga, kita kelompokkan ada tiga stresor ya, stresor kehidupan itu berapa stresor katastrofik ini seperti bencana alam, kecelakaan, sesuatu yang jarang terjadi, nah tapi bisa terjadi. Nah, termasuk situasi pandemi juga masuk pada konteks katastrofik ya. Situasi yang tidak direncanakan, tidak pernah kita duga itu ya, dan begitu datang tiba-tiba ya itu, dan
Nah, mungkin kalau kita itu kehendak yang kuasa ya, seperti jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia menghadapi situasi-situasi stresor katastropik. Nah, yang kedua selain katastropik, sebenarnya kita juga menghadapi stresor tahapan perkembangan. Jadi setiap orang ketika berubah beralih perkembangan dari anak-anak menuju remaja itu pasti ada penyesuaian. Dari TK ke SD pasti ada penyesuaian ya. Mungkin jauh sebelumnya dari rumah masuk ke TK juga sama ada penyesuaian ya. Nah, nanti sampai pada usia lanjut pun sama. Ketika menikah ada penyesuaian, ketika punya anak penyesuaian, ketika anak harus menikah ada penyesuaian sebagai dari orang tua menjadi mantu gitu ya, menjadi mertua gitu kan, punya besan, kemudian ditinggalkan anak pada peran-peran lanjut. Ini stresor disebut sebagai disebut sebagai satu tahapan stresor perkembangan ya, terkait dengan usia perkembangan manusia yang itu menuntut perubahan ya, perubahan. Nah, dan yang ketiga ada disebut dengan stresor berkelanjutan, ini seperti daily stressor lah ya, stresor seharian ya, kemacetan, mungkin itu bagi orang Bandung udah jadi hal yang biasa itu ya, tapi menekan tetapi akhirnya manusia beradaptasi. Nah, saya kan garis bawahi mungkin pada stresor katastropik ya, ini yang saya katakan ini sebagai pandemik ada pada posisi stresor katastropik ya. Tapi pada situasi katastropik itu, ini sangat mungkin saja kita juga beriringan ya, paralel ya, bersamaan dengan stresor perkembangan gitu ya. Satu sisi kita menghadapi satu situasi yang menekan, harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Demikian pula pada diri manusia juga kita akan menuntut untuk selalu berubah seperti itu ya. Nah, mangga dilanjutkan. Nah, ini satu situasi yang stresor, situasi yang bisa menyebabkan stres. Artinya, individu bisa mengalami stres. Individu bisa mengalami stres. Oke, individu bisa mengalami stres dan kita bisa lihat stres itu pada dasarnya ada dua tipe ya. Ada dua tipe stres ya, ada eustress dan ada distress ya. Apa yang disebut dengan eustress? Eustress itu stres yang positif ya. Stres yang positif artinya sebetulnya kita juga memerlukan stres ya. Kita di sini aja dulu ya. Nah, stres ini ada situasi yang rasanya tidak mungkin menjadi satu hal yang tidak bagus ketika anak akan ujian dia tidak mengalami tekanan yang sifatnya positif ya. Dengan adanya ujian maka anak bisa menjadi belajar. Tapi ada nggak anak yang ujian malah stres nggak mau belajar? Nah, mungkin saja itu menjadikan distress, stresnya negatif gitu ya. Nah, atau punya hutang, ada orang yang mengatakan punya hutang tuh bagus, ada tantangan katanya gitu ya, walaupun mungkin sebetulnya nggak bagus juga ya, enaknya nggak punya hutang ya. Tapi ada juga punya prinsip yang ini berhutang, jadi tantangan buat melunasi, buat berusaha lebih keras gitu ya. Nah, mungkin jangan punya hutang, kita punya tujuan gitu ya, punya keinginan gitu, punya keinginan yang ingin kita penuhi. Nah, itu menjadi sebuah tantangan buat kita. Nah, itu stres yang positif ya. Jadi pada semua situasi-situasi yang menekan yang dihadapi dari individu, itu kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita mau menjadi eustress atau menjadi distress ya. Nah, jadi stres itu sebetulnya ketika kita bicara stres itu bisa positif bisa negatif sebetulnya. Termasuk situasi pandemik ini. Kita bisa positif atau bisa menjadi negatif dalam menghadapi pandemik ini. Dalam mempersepsikan situasi pandemik ini. Dalam mempersepsikan pembelajaran yang sekarang jadi daring gitu ya. Menjadi daring bahkan sampai perguruan tinggi pun menjadi daring seperti itu. Nah, artinya kalau ketika kita mempersepsikan positif, maka dilanjutkan Ren. Nah, itu artinya bahwa ketika kita mempersepsikan stres sebagai yang positif, artinya pada dasarnya kita mampu menangkap makna positif ya. Ini ada yang kurang saya. Makna positif di balik peristiwa ya. Menangkap makna di balik peristiwa, melihat sisi yang baik dari setiap keadaan ya. Nah, mungkin kalau kita berkaca termasuk pada situasi pandemik ini mungkin ya. Nah, tadi mungkin tadi ada orang tua ibu orang tua yang mengatakan sekarang mau tidak mau. Artinya orang tua pun jadi terlibat ya, terlibat sekali ya, mungkin dulu juga terlibat, tapi sekarang betul-betul terlibat di dalam proses belajar ya, proses persiapannya juga menjadi sangat terlibat gitu ya, karena harus memfasilitasi ya tadi. Nah, mungkin sisi yang lain mungkin yang biasanya ketemu anak hanya orang tua yang terutama yang bekerja itu ya, ketika mau berangkat, bahkan mungkin ada juga yang pulang kerja anaknya sudah tidur seperti apa hanya beberapa jam. Tapi dengan situasi pandemi kita bisa melihat akhirnya keluarga menjadi banyak berkumpul ya.
kita semuanya di rumah, orang tua ibu di rumah, walaupun WFH, tapi minimal secara fisik orang tua terlihat oleh anak sebetulnya, terlihat oleh anak fisiknya, walaupun mungkin yang bekerja tetap saja sibuk di rumah juga, mungkinnya ada seperti itu. Tapi secara fisik ada sebetulnya kehadiran orang tua itu lebih terasa oleh anak ya, kalau kita melihat dari situ. Kemudian orang tua juga menjadi tahu ya, terlibat sekali dalam bagaimana anak ketika belajar ya, bagaimana ketika anak dari mulai proses menangkap pelajaran, mengerjakan soal gitu ya, sampai ini betul-betul ini menjadi sesuatu yang terlibat. Nah, artinya kalau ditangkap secara hal yang positifnya, gitu ya, ini menjadi sebuah eustress ya. Tapi bisa nggak orang tua terlibat tapi malah jadi stres? Ya itu juga mungkin saja terjadi ya, dengan keterlibatannya berada ada di luar batas ya, di luar batas kesanggupan orang menghadapi tekanan seperti ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara stres ya, artinya bahwa itu sangat berkaitan dengan kemampuan individu di dalam menghadapi tekanan seperti itu ya. Oh mungkin maaf ya, nanti saya mungkin masuk ke tadi mengirim yang PDF, oke nggak apa-apa. Lanjut ya, jadi sebenarnya sekarang kita fokus ya, kita coba fokuskan kepada sekarang pada situasi pandemik ini. Tadi kita katakan bahwa dengan pandemik semua tatanan berubah, termasuk anak juga belajar harus menghadapi suatu proses perubahan. Perubahan, kita lihat apa yang terjadi ketika anak belajar, perubahan apa yang terjadi pada anak sebetulnya. Nah, segala sesuatu yang berubah itu menuntut adaptasi. Dari mulai kita lihat next silakan. Ya, dari mulai tatanan pertama kita lihat dari metode belajar. Dari offline ke online. Dari offline ke online ini juga sesuatu yang menuntut perubahan. Ya. Dulu tidak pernah membayangkan offline online itu adalah pilihan ya. Saya di kampus metode belajar itu adalah daring, itu adalah pilihan, mau dipakai mau tidak silahkan gitu, karena yang utama tetap ada pembelajaran online. Nah sekarang mau tidak mau semua harus belajar online, bahkan dari TK harus belajar dengan online, jadi satu metode utama. Nah jelas ada perubahan, ada tuntutan adaptasi, jelas ada tuntutan adaptasi ya, tuntutan adaptasi, butuh skill baru ya, butuh media ya, mungkin insya Allah kalau orang tua di sini mungkin di Insan Teladan semuanya terfasilitasi dengan alat ya untuk melakukan pembelajaran online gitu ya. Tapi mungkin kalau di luar sana masih banyak orang tua yang sangat terbatas, punya HP juga sangat terbatas ya. Nah kita lihat di daerah-daerah yang mungkin beberapa kalau kita lihat di sekolah-sekolah yang terutama di daerah-daerah terpencil itu akhirnya daring enggak gitu ya, daring enggak, offline juga enggak gitu anak-anak itu ya. Satu HP dipakai bersama-sama ya, kemudian akhirnya dilakukan dengan metode offline juga, gurunya mencoba untuk datang ke rumah datang ke rumah digilir anaknya satu kelompok per 7 hari, ketemu guru seminggu, ada akhirnya karena tidak ada daring gitu sehingga gurunya visit home visit, jadi kemudian datang ke rumah siswa, berkumpullah berapa orang siswa di rumah, dan itu bahkan di Bandung pun masih terjadi ya, di Bandung seperti itu. Jadi di sekolah-sekolah tertentu ya ini juga sesuatu yang ya tentu memusingkan juga ya buat guru, membuat sebuah tekanan buat orang tua juga, apalagi ya dengan keterbatasannya. Belum lagi di daerah-daerah tertentu sinyal pun sulit didapat gitu ya. Kebetulan saya pernah menjadi melakukan asesor di salah satu SD di Cianjur yang di situ di puncak gitu ya, untuk dapat sinyal pun sesuatu yang sangat susah gitu ya. Nah alhamdulillah kalau di kota, nah tapi artinya ini sebuah perubahan dari offline kepada online, semuanya berubah ya. Mungkin bagi masyarakat berfasilitasi dengan media itu ya tidak terlalu masalah, sinyal bagus, media ada gitu. Tapi kalau kita lihat di beberapa tempat itu ini sesuatu yang betul-betul dari perubahan ini aja sudah menjadi sebuah tekanan. Nah, ada medianya, ada skillnya bagaimana, seperti apa pembelajaran daring ini ya, dengan pembelajaran daring ketika di sekolah anak bisa langsung bertanya kepada guru. Nah, mungkin tadi ada di Insan Teladan ada satu medianya udah cukup bagus gitu ya, tapi bagaimanapun ini anak juga melakukan sebuah adaptasi ya, perubahan, termasuk orang tua ya. Nah, di sisi yang lain proses tumbuh kembang anak juga harus terus berjalan gitu ya. Dengan situasi yang pandemi, belajar harus jalan, proses pertumbuhan juga harus terus berjalan,
Dan ini juga butuh adaptasi pada anak. Anak harus menyesuaikan diri dengan belajarnya, dengan tumbuh kembangnya, dengan interaksi sosialnya, semua juga harus beradaptasi. Ini dilakukan oleh seorang anak. Kita bayangkan anak dengan kapasitas kemampuan dia dalam menghadapi perubahan, dalam menghadapi tekanan. Next, kita lihat apakah ada anak yang gagal? Ini sangat mungkin, bisa berhasil, bisa tidak. Ya, jadi pada anak tertentu, pada anak ada yang berhasil, yang tidak dalam menghadapi situasi-situasi yang perubahan ini. Ya, jadi karena artinya kita bayangkan, mungkin bukan dalam persepsi kita sebagai orang tua, ya, kita dalam persepsi seorang anak, perubahan-perubahan terjadi, dia harus menghadapinya. Ya, alhamdulillah kalau orang tuanya bisa mendampingi proses perubahan yang terjadi pada diri anak, beradaptasi. Tapi bagaimana kalau orang tuanya tidak mengerti, gitu ya? Nah, yang terjadi memang beberapa anak memang mengalami stres juga terhadap situasi pandemi ini, ya, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana peran orang tua di sini? Peran orang tua di sini tentu sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Ya, tentu kita berharap dalam pendampingan orang tua ini, orang tua juga lebih siap, ya. Orang tua lebih siap, jangan sampai orang tuanya malah yang tidak bisa adaptasi, gitu ya, sehingga ini yang bisa berdampak kepada anak. Artinya orang tua menjadi kunci sebetulnya, menjadi kunci bagaimana anak juga menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam keterlibatan orang tua dari EPSI itu dikatakan bahwa sebetulnya orang tua bisa terlibat di dalam pendidikan anak itu ada beberapa jenis, ya. Ada volunteering, berarti orang tua ada sifatnya membantu sukarela, ya, kepada sekolah, kepada pelajaran di sekolah. Learning at home jelas, gitu ya. Kemudian bagaimana membantu belajar di rumah, gitu ya. Mungkin di volunteer itu membantu program-program sekolah, gitu ya, termasuk dalam pembelajaran, program sosial yang ini biasanya para orang tua yang aktif, ya, yang aktif di komite, gitu ya, bisa menjadi volunteering bagi sekolah, gitu ya, sehingga lebih terlibat di dalam proses belajar anak di sekolah, gitu ya. Kemudian learning at home, kemudian parenting, itu jelas, ya, di rumah juga harus membantu anak belajar. Selain itu juga orang tua tentu sebagai peran parenting ini juga menjadi kunci yang sebagai bagian yang sangat penting juga di dalam proses pembelajaran anak, gitu ya. Nah, komunikasi, ya, bagaimana orang tua juga berkomunikasi dengan anak, dengan guru, nah itu juga sebagai salah satu bentuk keterlibatannya. Jadi peran orang tua juga tetap harus melakukan komunikasi. Nah, insya Allah mungkin dengan pandemi ini juga artinya kan orang tua dengan anak lebih berkomunikasi, dengan guru juga tentunya juga akan meningkat, ya. Kemudian orang tua juga sebagai decision making, ya, sebagai pengambil keputusan. Dan orang tua juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Itu bisa berperan, nanti berkolaborasi dengan masyarakat untuk membantu program belajar anak, program pembelajaran di sekolah maupun di rumah, gitu ya. Nah, ini saya beri tanda hijau, karena di situasi pandemik ini, peran orang tua yang sangat penting adalah dalam learning at home dan parenting, ya. Bagaimana orang tua mendampingi anak belajar di rumah, tapi tidak tetap bersamaan dengan peran parenting atau pengasuhan kepada anak juga terus berjalan, ya. Jadi meskipun peran orang tua sekarang lebih bertambah, ya, dengan peran yang selama ini kita berikan kepada guru, ya, kepada guru dalam proses pendampingan anak ketika proses belajar. Nah, sekarang orang tua juga harus menjadi guru di rumah, gitu, bagi anak, ya. Dan di samping tentunya tadi tetap melakukan parenting kepada anak-anak, gitu ya. Nah, ini mau tidak mau akhirnya sekarang orang tua lebih menjadi guru, dan guru bisa menjadi sebagai partner, ya, jadi betul-betul berpartner, ya. Kalau nggak berpartner guru rasanya sulit pada situasi pembelajaran daring saat ini, seperti itu, ya, terutama di pendidikan dasar, ya, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan di rumah? Ya, ini sebetulnya mungkin sudah intinya sudah learning at home, bagaimana orang tua, ya, terutama di sini juga termasuk keluarga besar, dalam memberikan bantuan kepada siswa, ya, kepada anak-anak ketika mengerjakan pekerjaan rumah ataupun proyek ataupun sekedar mempersiapkan materi belajar. Jadi intinya ketika anak terlibat di dalam proses belajar, ya, proses belajar di rumah. Nah, sekarang kan sebetulnya dalam situasi pandemi itu juga semuanya kita dalam ketika menangkap pelajaran pun itu mau tidak mau sekarang orang tua mendampingi, ya, terutama pada anak-anak yang usia dini, ya, kelas 1, kelas 2 mungkin masih harus mendampingi, gitu ya. Kelas 4, kelas 5 mungkin bisa lebih mandiri, ya. Nggak tahu kalau di Insan Teladan ini masih perlu foto-foto dikirim nggak, gitu ya, bukti-bukti foto dikirim, gitu ya, seperti masih. Nah, artinya keterlibatan semakin meningkat pada situasi pandemi ini, dengan terutama pada saat
pada aspek learning at home ini ya, sebetulnya seperti itu. Nah, yang kedua, peran parenting tentu sudah dipahami semua ya, ini juga bentuk pengasuhan orang tua ya, sebetulnya ini juga yang keterlibatan orang tua yang terkait dengan pertumbuh kembang anak ya, pengasuhan, pemberian perlindungan, termasuk dalam mencukupi kebutuhan anak, termasuk kebutuhan fisik dan psikologis ya. Itu yang dibutuhkan pada situasi pandemi yang kita lupakan. Semuanya juga kita beradaptasi dengan situasi pandemi ya. Perubahan-perubahan terjadi, tapi tumbuh kembang anak masih tetap harus berjalan. Tumbuh kembang anak berjalan, walaupun dengan tataran-tataran yang berubah. Anak juga mungkin sekarang mungkin lebih beradaptasi ya, mungkin dengan sudah setahun COVID ini gitu ya. Mungkin di awal-awal bagaimana anak harus banyak di rumah, penuh ketakutan keluar. Ya. Sekarang juga sebetulnya anak juga tetap harus waspada ya, dengan tetap harus waspada karena sejak corona atau COVID itu juga masih ada gitu ya. Nah, tapi tetap artinya mungkin sekarang lebih kepada adaptasi ya, parentingnya beradaptasi dengan situasi pandemi, menyesuaikan dengan situasi pandemik dan tetap memfasilitasi proses tumbuh kembang anak, terutama dengan proses pengasuhan ini. Nah, terkait dengan belajar next gitu ya. Nah, ini tentu yang paling penting adalah bagaimana orang tua atau kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Suasana belajar. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita gunakan, yang bisa kita barangkali bisa kita diskusikan ya, bisa kita diskusikan dalam tips pembelajaran bagi anak ini. Mangga next ya. Nah, tentu pertama adalah sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Dalam situasi pandemik ini yang memang akhirnya mungkin kita juga harus ya berbenah menata sudut-sudut rumah gitu untuk bisa anak nyaman dipakai untuk belajar. Kalau berikan tempat yang nyaman, kemudian juga sediakan juga alat-alat belajarnya gitu ya, alat belajarnya. Nah, mungkin sekarang bisa dibikin pojok-pojok lah, bukannya nggak usah dibikin satu ruangan, kita bikin aja satu pojok gitu ya, pojok untuk belajar, bisa digunakan dengan menggunakan, ya silakan Bapak Ibu bisa berkreasi ya, yang penting anak bisa nyaman ya, dan yang pasti ya ketersediaan koneksi internet itu menjadi sesuatu yang harus. Nah, saya percayalah kalau orang tua di SDIT ini bukan masalah ya, tentu dengan koneksi itu mah tinggal seperti saya tadi ya, sinyalnya bagus atau tidak gitu ya. Nah, ini bahaya juga kalau dalam proses belajar sampai seperti tadi kepental seperti itu. Walaupun ya banyak terjadi juga ya sampai di perguruan tinggi pun ya beberapa tempat ya masih banyak terjadi, dan ini juga cukup tentu akan menjadi masalah ya bagi anak-anak. Nah, untuk anak-anak ini ya tentu jangan lupa tadi kebutuhan terhadap makanan ya, kebutuhan ya makanan kesukaan lah gitu sebagai reward ya, sebagai reward bagi anak gitu ya, sebagai pancingan anak, penguat anak untuk bisa belajar, agar mau belajar ya di rumah gitu, belajar di rumah bersama orang tuanya mungkin di situ ya, tidak sama teman-temannya, dan kita juga bisa buat jadwal disepakati bersama ya. Jadwal selain jadwal sekolah bisa dibikin juga jadwal untuk kegiatan anak-anak yang lainnya. Nah, dan jangan lupa harus disiplin dengan waktu dan pengerjaan tugas. Nah, ini perlu sekali dibuat kesepakatan. Nah, terutama selama masa karantina atau masa COVID di rumah ini ya, ini juga kita memang harus tetap menata waktu kapan anak belajar selain setelah pembelajaran di sekolah. Atau jamnya berkurang nggak ya, kalau di Insan Teladan itu ya ada beberapa sekolah yang dikurangi jam tatap mukanya, dikurangi sehingga anak tidak harus full gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang tetap harus kita kita diskusikan dengan anak, sehingga aturan itu tidak top down dari atas gitu ya, tidak dari orang tua, tapi anak juga kita ajak diskusi, terutama anak-anak yang sudah tahap pemikirnya sudah cukup bisa diajak diskus lebih kepada formal ya, sekitar usia kelas 3, kelas 4 itu bisa didiskusi. 1-2 juga boleh kita ajak, kita mulai belajar untuk diskusi kamu kapan kamu harus main, kapan kamu mengerjakan PR gitu. Jadi kita dibuat bersama, dan kita juga membuat do and don't, apa yang harus dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan selama selama belajar di rumah ini gitu ya, selama masa pandemi ini. Nah, silakan lanjutkan. Nah, dan yang penting jangan lupa komunikasi positif dengan anak. Komunikasi ini yang paling penting, karena ini kuncinya di komunikasi ya. Apapun yang kita lakukan, tentu yang pintu gerbangnya di positif, di komunikasi. Kita mencoba untuk membangun komunikasi positif dengan anak. Ya bisa misalnya kita dengan kalimat apa yang bisa dibantu ya.
intinya sebetulnya kan gitu ya, komunikasi positif kita ingin melihat apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita di dalam proses pembelajaran ini ya. Nah, tentu yang pertama kita harus membantu anak juga ya, membantu anak untuk memahami apa yang dia kerjakan. Nah, ini artinya kan bisa saja kita kalau memang anak belum jelas, kita juga belum menangkap jelas, kita berkomunikasi dengan guru gitu ya. Nah, kemudian orang tua juga sangat penting melihat sesuatu yang bisa dibantu ya. Jadi apa yang bisa dibantu gitu ya, apa yang bisa dibantu oleh mama, oleh bunda gitu ya, oleh umi, apa yang bisa dibantu gitu ya. Nah, tapi kita juga harus lihat gitu. Jadi sebetulnya ketika kita apa yang bisa dibantu bukan berarti kita mengerjakan semua ya, karena bagaimanapun kalau kita mengerjakan semua itu bukan membantu berkembang, membantu perkembangan, itu mencelakakan anak ya ketika kita mengambil alih tanggung jawab anak gitu ya kan. Artinya dibantu yang namanya dibantu artinya dia juga mengerjakan, bukan mengerjakan seluruhnya gitu. Jadi artinya perlu kita ingat bahwa salah satu hal yang tidak kalah penting di dalam proses belajar ini adalah kita juga harus membangun kemandirian anak ya. Kemandirian anak, membangun tanggung jawab anak, karena di antara semuanya itu adalah intinya pada belajar itu adalah tanggung jawab ya. Kita membangun tanggung jawab pada anak, tanggung jawab terhadap waktu, tanggung jawab terhadap peran dia sebagai siswa ya. Peran dia sebagai siswa jadi harus bertanggung jawab, dia harus mau sekolah, harus mau ikut belajar, jam belajar, mau ikut mengerjakan PR, itu adalah tanggung jawab yang peran pembelajaran anak untuk bisa bertanggung jawab, untuk mengemban tanggung jawab di usianya, sesuai dengan usianya. Ya, jadi jika kesulitan maka kita juga bisa menghubungi gurunya ya. Makanya tadi ada komunikasi ya. Kita komunikasi di aspek keterlibatan sekolah, orang tua adalah komunikasi ya. Komunikasi dengan pihak sekolah itu menjadi satu hal yang tidak bisa kita abaikan di dalam proses keterlibatan anak di sekolah. Next, nah tentu hal yang lain yang bisa kita ambil dari sisi pandemik ini ya, bagaimanapun orang tua sebetulnya berperan mendampingi anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar. Jadi masa pandemik ini walaupun dengan perubahan tadi ya mudah-mudahan kita bisa beradaptasi dengan situasi yang ada, bisa mengambil hal positif dari situasi perubahan-perubahan yang ada ini untuk anak bisa mendapatkan haknya untuk belajar. Jadi dengan situasi pandemik mudah-mudahan haknya tidak berkurang, hanya ada adaptasi saja, ada perubahan terhadap situasi. Dalam mencari juga tidak terganggu dengan pandemi kita bisa berjalan. Nah, yang tidak kalah penting adalah tentu ini perlunya kesadaran kecakapan orang tua. Memang ini bukan hal yang mudah ya, saya akui ini bukan hal yang mudah. Orang tua juga perlu kesadaran dan kecakapan, skillnya juga harus dikuasai. Nah, kesadaran itu kan berkaitan dengan tadi ya, bagaimana kita memandang sesuatu tadi sebagai hal yang positif ya, situasi COVID yang menekan ini gitu ya, dengan segala perubahannya, mudah-mudahan tidak terdampak ekonomi Bapak Ibu semua gitu ya, sehingga orang tua tidak dibuat stres dengan situasi yang ada, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi mendampingi anak di dalam belajar. Jadi intinya dari kita dulu lah ya, dari kita sebagai orang tua sebagai kuncinya, kita harus lebih siap dalam menyiapkan anak untuk belajar gitu ya. Kita harus lebih siap untuk mendampingi anak belajar, karena ini akan berimplikasi kepada siswa ya. Ketika kita tidak siap, anak juga jangan harap untuk bisa siap untuk belajar ya, karena akan ada efek-efek psikologis yang dimunculkan ketika orang tua tidak siap untuk mendampingi anak belajar, atau mendampinginya tidak dengan kesadaran, dengan keterpaksaan. Ini secara emosional pasti akan terdampak. Tidak mungkin yang emosi itu tidak bisa ditutupi, akan ada dampak-dampak yang muncul kepada anak ketika orang tua juga bermasalah dengan dirinya ya, terutama dalam situasi ketika orang tuanya dalam kondisi stres ya. Tapi kalau orang tuanya stres, bisa melakukan positif indikator, itu juga bisa memberikan aura positif bagi anak, bisa memberikan dampak positif bagi anak. Nah, pendampingan orang tua saat pandemi ini selain untuk terpenuhinya hak anak, terutama hak untuk belajar, sekaligus akan menguatkan ikatan antara orang tua dengan anak. Bisa ikatan emosi, ikatan cinta, tadi keterlibatan orang tua dengan anak, dan itu barangkali sisi yang bisa kita ambil, yang hikmah yang bisa kita tarik dari ujian yang Allah berikan kepada kita pada situasi pandemi ini. Sekali lagi mungkin kita harus memandang segala sesuatu, memandang positif pada situasi perubahan ini, mungkin itu yang kita harapkan ya, walaupun
ya stres ada lah gitu ya, wajar kalau kita menghadapi stres, tapi itu bisa kita atasi. Yang penting bisa kita atasi ya, tekanan bisa kita atasi, kita bisa tidak berlama-lama dengan situasi-situasi menekan gitu ya, perubahan-perubahan yang ada, dan kita yang lebih baik lagi kita bisa mengambil hal positif dari perubahan yang ada sehingga kita tidak ada pada posisi yang tertekan berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, dan tadi di awal banyak sekali kesalahan teknis. Ya, bil fatul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Ya, mohon maaf kalau agak temponya cepat ya. Ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ya, amin. Kebetulan ini tepat waktu ya. Oke, lanjut. Setelah ada pematerian, kita akan ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan men-share link absen untuk sertifikat yang akan dikirimkan ke inbox kalian. Mangga boleh dilihat kolom chat masing-masing. Sembari kita absen, mari kita buka pertanyaan untuk satu orang penanya terlebih dahulu. Kita juga ada kategori peserta teraktif, jadi bisa mungkin Bapak Ibu untuk bersama-sama bertanya kepada Ibu Sri mengenai pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Materi yang boleh, Ibu Bapak siapa aja? Sembari menunggu, saya akan kembali mereview tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Sri, bahwa betul sekali ya Bu, menurut saya memang stres itu sangat kontradiktif, ada yang baik, eustress, ada juga yang tidak baik. Seperti anak-anak kita hari ini yang tadi ujian taktis, mereka semua mengalami eustress menurut saya, stres yang baik, yang mana mereka deg-degan dan lain sebagainya ketika akan diuji hafalan Qurannya. Tapi itu juga baik untuk mereka karena mereka mau menghafalkan, dan juga ada target-target yang akhirnya mereka bisa capai. Nah, terus juga selain stres yang baik itu ada juga stres yang tidak baik. Tentunya kami juga sering mengalami stres yang tidak baik ini pada anak-anak didik kami ya, karena mungkin ada beberapa kendala tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sri. Nah, terus saya juga setuju dengan kebersamaan di rumah ya. Jadi pandemi ini tuh ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Salah satunya kebersamaan. Alhamdulillah ada beberapa orang tua kita yang akhirnya bisa bersama-sama gitu membersamai orang anaknya karena sekarang sedang work from home. Kemudian tadi bahwa orang tua sebagai kunci, sekali lagi sering sekali kita tekankan ya bahwa lagi-lagi ketika pembelajaran online ini orang tua lagi yang dibebankan. Nah, jadi memang sama-sama beban ya Bu ya. Jadi bagaimana nih ketika anak disupport sama orang tua harus support anak begini begitu, sementara orang tua sendiri tadi banyak bebannya Bu, jadi dipaksa untuk harus support anak, sementara pasti orang tua sendiri butuh support nih Bu. Begitupun dengan guru, kadang guru juga komplain sama orang tua ya. Jadi sebenarnya memang harus saling support, iya kan Bu begitu? Iya, guru juga sama stres sebetulnya kan. Banyak guru yang stres. Mungkin kalau di Insan Teladan gurunya sudah lebih cepat ya, banyak yang muda, banyak yang high tech lah ya, banyak yang tidak gaptek lah gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat di guru-guru senior ya, lebih senior di beberapa sekolah itu agak berat juga ya dengan situasi. Insya Allah kalau di sekolah ini guru-gurunya high tech lah ya, tidak ada yang gaptek gitu ya.
Oke, sebentar Bu, sudah ada yang bertanya nih. Boleh siapa Pak? Bapak Dede Solihin, mangga boleh bertanya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin ini sedikit saja, karena di masa pandemi saat ini, yang tadi saya tertarik dengan stres ya. Stres itu saya baru tahu nih ada 2 stres ya. Yang pertama stres dan distress. Mungkin kebanyakan yang tadi dikatakan oleh Ibu, kita berbicara pendidikan di daerah-daerah tertentu. Jangankan daerah-daerah tertentu, jangankan untuk belajar dari offline ke online, sinyal pun susah. Nah, ini dengan pendidikan karakter, apalagi kelas 1 yang belum bertatap muka, yang belum sekolah pun dilarang. Saya pernah melihat di suatu cerita, ada orang tua yang masuk ke sekolah untuk menanyakan atau konsultasi dengan guru mungkin ya. Saya seujurnya seperti itu, senujon saja. Bertanya dengan mungkin konsultasi dengan guru tentang pendidikan, tetapi diketahui oleh Satpol PP langsung ditutup sekolah itu. Itu kan salah satu hal yang di luar apa? Mungkin ini masuknya ke stres ya. Stres yang buat. Nah, ini bagaimana kalau masa pandemi ini, pertanyaannya, bagaimana dalam masa pandemi ini untuk membentuk karakter anak? Karena kalau hak dan kewajiban mungkin orang tua juga ingin sekali memberikan haknya, tapi ini berhubungan dengan karakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bu Nur? Boleh Ibu Sri, silakan. Hatur nuhun Pak Dede Solihin atas pertanyaannya. Ya, ini terkait dengan pendidikan karakter ya. Memang ini tadi saya katakan memang perkembangan tidak boleh berhenti ya, termasuk dalam proses pendidikan karakter sebagai bagian dari perkembangan nilai atau moral pada anak seperti itu ya. Nah, sebetulnya karakter ini kan ada yang sifatnya karakter yang sosial, ada karakter yang sifatnya self ya, lebih ke diri, internal diri ya, karakter yang private karakter yang sifatnya lebih internal, dan ada karakter yang sosial. Nah, sebetulnya menurut saya ini juga tidak mesti harus berhenti dalam masa pandemi ini ya. Karakter sosial bisa kita bangun ya. Bisa kita bangun. Nah, hanya saja mungkin sekarang dalam situasi pandemi anak belajar sosialnya secara banyak dengan online ya. Dengan online, nah termasuk kan dari mulai misalnya menyapa orang. Itu kan sebetulnya bisa dibangun ya, menyapa orang di Zoom seperti apa mungkin. Nah, ini mungkin dalam konteks ini sebenarnya mungkin mudah-mudahan guru di Sintalan itu sudah melakukan. Jadi bagaimana setiap anak bisa dari absen lah gitu ya, dari cara mengabsen seperti apa, bagaimana anak menjawab, kemudian dilatih anak untuk berbicara, kemudian menyapa teman-temannya. Itu adalah karakter sosial. Karakter sosial yang bisa kita bangun dengan cara online ya. Nah, di rumah tentu kita juga masih bisa membangun karakter pada anak ya. Sosial juga bisa kita bangun sebetulnya dengan situasi pandemi juga. Misalnya kita berkirim ke tetangga gitu sebetulnya, atau melihat situasi sosial seperti apa yang ada di luar, di lingkungan sekarangnya, bagaimana terbangun nggak sikap empati anak gitu. Misalnya empati itu kan karakter ya, bagian karakter sosial. Dari empati, membangun kerjasama dengan teman-temannya seperti apa gitu ya, membangun kerjasama. Yuk kita urunan misalnya gitu ya, urunan untuk nyumbang atau apa. Nah, itu kan itu karakter juga ya, karakter yang sifatnya prososial, sosial. Nah, tapi memang pada yang tidak boleh kita lupakan ini terutama usia anak dini yang sampai kelas 3 lah, mungkin sekitar 0 sampai 8 tahun, 9 tahun. Ini kan sedang tumbuh kembang secara motorik ya. Ini perkembangan motorik sangat berkembang dengan cepat. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai pandemi ini menghambat proses tumbuh kembang secara sensor motoriknya. Karena di usia ini anak betul-betul mendapatkan ilmu, dengan ilmu mendapatkan pengetahuan itu banyak melalui organ-organ sensor motorik. Perkembangan fisiknya sedang berjalan sangat cepat ya, Nah, sehingga jadi usahakan mungkin setelah belajar di rumah,
tetap ada gerakan-gerakan anaknya. Anak jangan sampai diam terus ya, diam terus bergerak. Dia mungkin sesekali anak diajak untuk berolahraga itu ya tetap, ataupun ada mainan apa bikin, kalau enggak mungkin di rumah kalau masih mungkin bisa pakai sondah lewat pantai gitu ya, tetap bergerak gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh kita, karena pada usia anak ini sangat penting karena pertumbuhan fisik ini juga bisa berpengaruh pada aspek yang lainnya, pada banyak aspek ya. Perkembangan pertumbuhan fisik ini bisa dengan pertumbuhan fisik yang baik, anak bisa lebih percaya diri untuk mengembangkan aspek-aspek lain. Saya katakan percaya diri ya. Anak bisa bergaul, kalau sehat, anak bisa berteman, bisa bermain dengan teman-temannya. Kalau sehat, anak bisa belajar dengan optimal. Ya. Ketika bermain dengan teman-temannya, anak bisa belajar berbicara, anak bisa belajar berkomunikasi. Nah, dari mana ini? Dari motorik yang bagus gitu. Jadi artinya jangan lupakan pertumbuhan motorik. Ya, nah dari pertumbuhan motorik anak juga bisa belajar berkarakter, jelas ya, karakter utama karakter sosial. Nah jadi insya Allah tidak terhalangi, harus berjalan dengan media online. Anak juga lakukan komunikasi secara online dengan teman-temannya, dengan orang dewasa, dengan saudaranya, berkomunikasi gitu ya, seperti apa itu bisa kita lakukan. Tapi bekerja sama dengan teman-temannya, mungkin menggalang munasoroh apa gitu ya, dengan sekolah gitu ya, kita nyumbang siapa yuk gitu ya, atau memberikan sumbangan kemana gitu. Hari ini mungkin kita minggu ini belajar Jumat sedekah, mungkin ya sedekah kemana, itu kan bagian dari pendidikan karakter. Nah yang lainnya itu sebetulnya orang tua juga masih bisa menanamkan nilai-nilai pada anak, banyak sekali yang bisa dibentuk sebetulnya. Insya Allah tidak terhalangi Pak dengan pandemi ini. Yang penting kita jangan putus asa, dan tadi sekali lagi terutama untuk anak usia dini ya Pak, jangan sampai melupakan tadi perkembangan fisiknya, karena dari fisik itu sebetulnya sesuatu yang bisa berdampak banyak bagi anak. Kalau udah seusia, udah dewasa masih fisik gak terlalu masalah gitu ya, sudah bisa bertumbuh lagi. Tapi di usia anak bisa bermain dengan teman-teman, itu bisa membuat anak percaya diri, ya. Bisa belajar berkomunikasi, bisa belajar bekerja sama, gitu ya. Di situ kan nanti ada pertumbuhan karakternya juga akan terbangun, akan terfasilitasi perkembangan karakternya. Kita bisa melihat anak berkarakter tidaknya dalam konteks sosial kan ya. Ya, kita nggak bisa, karakter bukan teori, tapi itu butuh praktek. Ya. Tidak cukup dengan membaca, tidak cukup dengan kita berikan petuah saja, tapi perlu dipraktekkan dalam lingkungan sosial, dan lingkungan online pun bisa menjadi satu media anak untuk berpraktek pendidikan karakter. Itu pun mungkin itu Pak Musta ya. Mudah-mudahan tidak puas Pak Sede. Ya, mudah-mudahan saya mau bertanya lagi nantilah, insyaallah. Atur nuhun Ibu. Ya, mangga sami-sami Pak. Terima kasih Pak Dede. Semoga tidak puas ya. Ya, masih terus cari ilmu baru. Oke, tadi pertanyaan dari Pak Dede sudah terjawab bahwa dia guru ya, berarti ya yang menjadi titik ukurnya ya. Bagaimana karakter sosialnya dibangun. Jadi di kelas T tidak hanya guru yang berbicara, tapi interaksi siswa juga harus ada ya. Kemudian sementara motorik mah itu bisa, sepertinya anak-anak kalau perihal gerakan tanpa disuruh mereka akan suka sekali bergerak, entah itu berlari, bermain dan lain sebagainya ya. Yeah. Jadi insya Allah masih bisa terkejar asalkan guru dan orang tuanya bersinergi. Jadi tidak saling lempar tanggung jawab, tapi bersama. Begitu Pak Dede dan Ibu Sri. Pertanyaan kedua, kita ada waktu pertanyaan sampai 11:10. Maybe the second question. Oleh siapa yang hendak menanyakan? Ya, saya Bu, Ibu Dian ya. Oke, Ibu Dian, sebentar Ibu Dian Ernawati boleh menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sangat menarik sekali ya tema yang diangkat dalam webinar kali ini. Kebetulan ya memang banyak masalah yang kita hadapi ya sebagai orang tua, apalagi orang tua yang bekerja juga. Ya, betul. Apalagi menghadapi anak yang ini bukan sebulan 2 bulan ya, tapi udah sangat menyita waktu sehingga si anak tuh jenuh. Akhirnya tadinya melalui Zoom dia awal-awal bisa ngikutin, tapi akhirnya lama-kelamaan dia akhirnya tidak mendengar lagi tuh. Udah jenuh, udah ada rasa jenuh, mungkin sama kita juga sebagai orang tua
kita juga yang dewasa ya, kalau kita terus menerus kegiatannya seperti itu, pasti akan ada timbul rasa kejenuhan ya. Akhirnya itu, nah itu bagaimana menghadapinya Bu? Terus sementara saya kan kerja. Nah itu tuh kadang si tugas tuh nggak terselesaikan jika tidak saya dampingin. Akhirnya saya sering dinas luar, akhirnya terbengkalai kan tugasnya. Dan dia tidak mau dengan orang lain gitu. Saya ngertinya sama mama, sama yang lain aku nggak ngerti. Nah, gimana cara menghadapinya Bu? Karena ini sebetulnya ya udah lama. Jadinya kan menimbulkan stres kepada kita sebagai orang tua maupun ke anak juga. Ya, terima kasih Bu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang Bu Dian yang saya katakan tadi, ada perubahan yang mau tidak mau menuntut kita untuk beradaptasi ya. Beradaptasi. Nah, adaptasi itu kan sebetulnya ada dua ya Bu, bisa berasimilasi, bisa berakomodasi. Ya. Ini saya katakan ini tadi memang tidak di materi memang ya. Nah, jadi apa yang disebut dengan asimilasi? Kalau asimilasi itu kan sebetulnya apa yang sudah ada tidak mesti kita rubah. Berasimilasi yang kita kita justru melakukan perubahan pada tempatnya misalnya itu berasimilasi mungkin seperti ini, seperti istilah asimilasi kan dipakai di, mungkin ibu masih ingatnya fotosintesis, berasimilasi tumbuhan gitu ya, berasimilasi ada fotosintesis gitu. Jadi ketika ada sesuatu kita nggak mesti ada perubahan ya, perubahan itu membuat kita tidak harus kita menyesuaikan ya, kita menyesuaikan berasimilasi dengan situasi yang ada. Tanpa kita harus merubah, kita menurunkan atau ya perubahan kepada situasi yang ada ya. Perubahan kita mengikuti ya. Kita mengikuti tanpa kita harus merubahnya. Pokoknya sekemampuan kita saja gitu ya, sekemampuannya kita ikuti. Sekemampuan kita. Nah, kalau berakomodasi, kitanya yang berubah. Kita berubah, kita merubah mengikuti tuntutan dari luar, tuntutan dari situasi perubahan yang ada di luar. Nah, kalau yang berasimilasi ya si perubahan itu ya kita nggak mengadjust diri saja gitu, kita nggak terlalu banyak berubah, ikuti saja gitu ya. Tapi kita menerima, gitu ya, menerima apa yang proses dari luar, menerima sehingga kita tidak dibikin stres. Nah, pada situasi pandemi ini sebetulnya memang yang lebih banyak kita tentu harus berakomodasi dengan situasi yang ada. Ya, kondisi ibu ini sepertinya menuntut menyesuaikan. Satu sisi ibu juga ada yang harus bekerja, gitu ya, anak, tapi ada tuntutan lain pada anak yang dia tidak bisa belajar tanpa pendampingan dari ibu. Ya. Nah, artinya seperti ada yang harus ibu mau tidak mau agar tidak terjadi konflik, gitu ya. Agar tidak terjadi konflik, barangkali ini yang harus dikomunikasikan. Ini banyak pihak tentunya Bu ya, kemudian dengan pihak kantor ibu, pekerjaan ibu juga harus disesuaikan. Mungkin sekarang yang biasanya dinas luar, sekarang dengan anak yang harus didampingi, gitu kan. Ini harus membuat sebuah pilihan gitu, mau tidak mau ibu dihadapkan dengan situasi konflik yang artinya tidak ibu dibiarkan konflik terus menerus. Ibu harus membuat keputusan mana yang harus dikomunikasikan, mana yang harus diambil gitu ya, agar tidak terjadi konflik. Saya pikir tadi mungkin jalannya ada dengan cara mengkomunikasikan. Ibu harus menyesuaikan pekerjaan, barangkali ritmenya dirubah, yang biasanya banyak keluar dinas luar sekarang lebih banyak mengambil tidak dinas luar, tapi menambah pekerjaan yang di dalam saja, gitu ya, misalnya dalam kota saja, apa yang bisa dikerjakan di dalam, gitu, tapi tidak di luar, dan tentu ada konsekuensinya. Karena kalau ibu mengambil tetap tidak berakomodasi dengan situasi yang ada, tapi ikuti ke kantor seperti biasa sebelum pandemi, ini si anak yang akan bermasalah kan Bu ya. Ibu diarahkan pada konfliknya di situ, anak ibu yang akan jadi bermasalah. Nah, saya pikir tadi menurut saya ini lebih tepat ibu yang harus memutuskan ya, ibu harus memutuskan dengan dinamika kerja yang harus dirubah. Tadi kata ibu, saya akan berakomodasi, gitu ya, berakomodasi yang harus dirubah. Nah, sehingga itu yang agar tidak konflik berkelanjutan, agar tidak konflik terus menerus. Nah, karena kalau konflik terus menerus, ini stres, salah satu jenis stres itu adalah konflik ya Bu ya.
salah satu apa yang disebut dengan salah satu stres selain menekan juga konflik ya. Ada konflik yang berkelanjutan yang tidak terselesaikan. Nah, sehingga kalau konflik terus menerus ya mau tidak mau nanti kita tidak bisa, ya itu juga akan mengurangi energi kita, ya akan stresnya berkelanjutan gitu nanti ya. Saya kata ini dinamikanya gitu ya. Jadi ketika kita terus konflik, kita terus berhadapan dengan situasi dihadapkan pada dua pilihan yang tidak terselesaikan, tidak pernah diputuskan, orang tua maupun anak akan mengalami satu kelelahan emosional, dan ini yang akan berdampak pada banyak hal. Kelelahan emosional akan banyak memicu kepada banyak hal ya. Tension menjadi tinggi ya, tekanan menjadi tinggi. Nah, relasi juga akan menjadi bermasalah biasanya seperti itu, Bu. Jadi mungkin menurut saya sih mungkin pilihan mau tidak mau ibu harus memutuskan untuk agar tidak terus-menerus konflik, ibu memutuskan mana yang harus ibu adjust, mana yang harus ibu sesuaikan, mana yang harus ibu adaptasikan gitu. Apakah rasanya tidak mungkin kalau putra ibu yang harus adjust dengan ibu ya, artinya adjust, kecuali ada pilihan tadi kan, karena tidak ada pilihan pendamping kan, hanya dengan ibu gitu ya. Nah, ini karena tidak ada pilihan ya, artinya kitalah terpaksa ibu yang harus ibu yang harus menyesuaikan, menyesuaikan agar tadi tidak konflik berkepanjangan. Jadi mungkin ibu mengakomodasi, tidak berasimilasi ya. Kalau berasimilasi itu kan tadi ya, kita tidak mesti harus melakukan perubahan, tapi pandemik itu bukan untuk berasimilasi, tapi lebih tepat untuk berakomodasi. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dirubah untuk kita bisa beradaptasi dengan situasi ini sehingga semuanya tidak terdampak secara emosional, seperti itu. Karena saya bisa membayangkan mungkin ya ibu juga belum tuntutan pekerjaan ya, belum tuntutan anak gitu. Anak juga sama dengan menghadapi situasi menekan juga ya, belajar hanya bisa dengan ibu, ketika ibu tidak bisa mendampingi juga pasti dia juga stres ya, mungkinnya seperti itu. Jadi ya pilihannya agar tidak berkepanjangan konfliknya, segeralah memutuskan, menurut saya Bu ya, segera memutuskan, barangkali ritme kerja yang bisa ibu sesuaikan seperti apa ya, disesuaikan, dan karena nggak mungkin tadi saya katakan tadi ya, tidak mungkin kita tidak berubah, kita mengasimilasi yang ada, kita menggunakan yang ada sesuai, merubah-rubah yang ada, tapi mau ini diputuskan, kita membuat satu ritme baru ya, yang akhirnya kita bisa tidak mencapai kelelahan berkepanjangan, konflik berkepanjangan seperti itu. Barangkali itu ya Bu Dian, memang pilihannya nggak enak ya, situasi ini, tapi kita mengambil situasi yang meminimalisasi ketidakenakan ini. Dan tampaknya memang orang dewasa lah yang pada posisi ini ya, orang dewasa yang harus harus lebih cepat untuk mengadaptasi diri dulu untuk membantu anak juga beradaptasi dengan situasi yang ada. Mungkin itu Bu Dian, ya mohon maaf kalau ya hanya dihadapkan pada situasi yang sulit gitu seperti itu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Sri dan pertanyaannya. Jadi memang harus pilih salah satu ya, tidak mungkin bisa dua-duanya. Ketika ada pilihan anak yang mengikuti ibunya atau ibu yang harus ya, artinya kalau anak mengikuti ibunya, betul. Susah dia Bu ya. Jadi mau tidak mau memang harus ada yang dikorbankan, dan itu mangga Ibu Dian segera putuskan. Mungkin bahasanya mungkin bukan dikorbankan ya Bu Nur. Mungkin kita bahasa jangan dikorbankan. Bahasanya bukan dikorbankan. Oh iya. Kita mengambil bukan dikorbankan. Ini kan memang situasi konflik ya. Konflik itu memang kita harus mengambil di antara dua pilihan ya. Mungkin di antara dua pilihan, tujuan kita adalah untuk mengurangi tekanan ya, beradaptasi. Jadi mungkin bahasanya bukan dikorbankan ya, bukan mengorbankan pekerjaan, bukan. Tapi kalau mengorbankan, kita juga harus dengan sukarela kita mengambil keputusan atas pilihan kita tuh dengan sukarela. Karena kalau dikorbankan kitanya enggak, itu jadi tekanan juga nantinya, jadi tekanan juga buat kita. Jadi kita harus dengan berbesar hati, harus dengan keputusan yang bulat untuk mengambil sikap
terhadap pilihan kita. Jadi mana resiko yang lebih kecil? Betul, betul. Memotivasi. Jadi saya tukang setuju dengan bahasa mengorbankan tadi. Oke, yaitu tidak usah dikorbankan. Pekerjaan jangan dikorbankan. Iya betul. Pekerjaan jangan dikorbankan. Betul. Terima kasih Bu Sri atas kontribusinya. Alhamdulillah teman-teman semua kita sudah sampai di akhir acara di 11:10 ya, masih ada waktu 1 menit lagi, tetapi ini ada 2 pertanyaan Ibu Sri dan teman-teman, apa boleh dilanjutkan atau sudah ini saja? Waktunya sudah 10. Selaku panitia saya. Bagaimana? Kalau saya enggak ada karena tadi itu saya terpotongnya di awal. Yang bertanya boleh nanti kita tambahkan waktunya. Ada 2. Boleh enggak? Kita bereskan aja. Oke, kita bereskan saja ya. Setelah ini langsung ada link absen. Kemudian harap dibuka kameranya untuk dokumentasi dan ada kuis terakhir. Mangga, pertanyaan ketiga. Ibu Eliza. Boleh ya. Ibu, mangga disatukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan ini Bu, bagaimana cara kita menemukan potensi anak, bakat dan minat anak sehingga kita bisa mengarahkannya sejak dari kecil gitu. Sepertinya waktu saya di rumah dengan anak-anak tidak dimanfaatkan untuk bisa mengarahkan potensi, minat dan bakatnya, tapi saya sendiri masih bingung gitu si anak itu potensinya ke arah mana gitu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita mengacu kepada aspek-aspek apa yang kita kembangkan pada anak, ya tentunya kita harus mengeksplorasi ya Bu ya, menggali semua kesempatan yang bisa anak dapatkan dari misalnya Bu ya, dari bidang seni, bidang bahasa itu bisa kita eksplorasi Bu, bidang olahraga itu bisa kita eksplorasi. Jadi kalau dari aspek perkembangan itu kan ada aspek bahasanya, aspek motoriknya gitu ya, aspek emosionalnya gitu Bu ya. Nah, termasuk misalnya gini, jangan aspek emosional misalnya. Itu jangan anggap jangan sepelekan perkembangan potensi positif aspek emosional. Misalnya anaknya sangat sensitif, anaknya peka, itu semua potensi ya Bu ya. Itu potensi anak juga itu. Jadi beri kesempatan anak untuk melakukan banyak hal, bervariasi, tentunya bervariasi dan nanti kita lihat di mana yang anak juga betul menikmatinya, gitu ya, menikmatinya dan ada keinginan untuk terus mengulang gitu, dan mengembangkannya. Nah, jadi mungkin di masa pandemi kan mungkin banyak menemani bareng ya, dari mulai belajar masak, nanti diajak olahraganya, kemudian membuat permainan sains gitu ya, percobaan sains. Nah, mana anak yang sukanya gitu. Termasuk misalnya di dalam bahasa, nah bagaimana di bahasa, ada anak yang kuat di bahasa, silakan kembangkan potensinya di bahasa. Itu ikut English Club bisa gitu ya. Ada yang kuatnya ini benar nggak di hafalan. Nah, hafalan juga seperti itu membutuhkan satu sisi membutuhkan kemampuan juga, membutuhkan bakat juga, karena yang anak yang punya potensi hafal, daya ingatnya bagus itu akan lebih untuk melakukan hafalan. Tapi apakah bisa nggak dilatih ya? Nah, ada untuk masalah hafalan itu kan memang bisa karena potensi juga akan mendukung, pelatihan juga itu akan sangat membantu. Jadi latihan yang dibantu dengan potensi yang ada itu akan memperkuat. Jadi bakat itu sebetulnya pertemuan antara potensi yang dimiliki dengan latihan, nanti akan ketemu Bu gitu. Nanti akan ketemu. Jadi tetap silakan mau ikut kursus apa gitu ya. Tapi yang pasti anak harus menikmati, jangan dipaksa ya Bu ya. Kalau memang anak ingin ikut kursus silakan difasilitasi. Nah, tapi ketika anak menikmati antara latihan dengan apa yang dia miliki, di situ akan kelihatan potensinya, Jadi eksplorasi saja, silakan digali, Ibu bervariasi kegiatannya. Nah, mana yang anak menikmati itu biasanya akan ketemu potensinya. Jadi karena bakat itu sebetulnya nanti akan terlihat banget ketika tadi pertemuan antara latihan, antara pembinaan dengan potensi yang dia miliki, maka bakatnya akan keluar dengan lebih baik seperti itu. Barangkali itu ya Bu Elisa. Jadi iya Bu, terima kasih Bu. Sami-sami. Baik, terima kasih Ibu Eliza dan Ibu Sri. Berarti harus banyak trial ya Bu Sri ya. Cobain ini, cobain itu. Betul.
tapi anaknya jangan dipaksa. Ya. Nah, bagusnya gitu ya. Nanti kasih ini kasih itu tanpa paksaan, mana yang lebih ya terkait Betul. ya Bu Sri ya. Betul. Terima kasih Bu Eliza, semoga bisa dipraktekkan oleh Ibu Eliza ya dan menjawab penasarannya. Berarti ini tentang potensi anak ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ada Ibu Mangga Ibu Cece Sobaria, boleh dinyalakan mikrofon dan kameranya. Moderator, Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Tadi perihal ada mengenai parenting ya. Tadi kan parenting bentuk pengasuhan orang tua kepada anak, diantaranya ada memberi makan, kemudian memberi bekal kehidupan, memberi perlindungan, kemudian mencukupi kebutuhan anak. Nah, mungkin ada beberapa orang tua yang memang sudah janggal gitu ya dengan keadaan masa pandemi ini, sehingga dipanggillah misalnya memanggil guru privat untuk mendampingi si anak daring. Nah, mungkin pertanyaan saya, bentuk pengasuhan guru privat pada anak ya itu mungkin pengelolaan atau metode parenting seperti apa sih supaya anak bisa tetap mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan benar. Nah, seperti itu mungkin pertanyaannya dari saya. Iya, terima kasih Bu. Jadi untuk guru privat ya Bu ya. Sebetulnya kan kalau ada guru privat itu kan namanya sifatnya itu membantu orang tua ya, membantu orang tua karena sebetulnya parenting itu tujuannya kepada orang tua. Ya. Pengasuhan itu adalah yang intinya adalah pada orang tua. Kalau ada orang lain yang terlibat itu sifatnya membantu di dalam pengasuhan kepada anak. Nah, sebetulnya tujuan parenting itu kan mencukupi kebutuhan anak, kebutuhan untuk proses tumbuh kembang anak. Nah, terutama nanti sebetulnya untuk perkembangan aspek-aspek psikologis anak, untuk perkembangan kepribadian nanti ke situ sebetulnya ya, ujungnya pada perkembangan kepribadian anak. Jadi dari mulai pemberian kebutuhan fisik tadi ya, makan, kemudian psikisnya termasuk kebutuhan nilai-nilai agama itu juga kan masuk pada kebutuhan psikis anak gitu. Nah, dari situlah akan muncul parenting. Di situ itulah intinya parenting itu Bu ya. Jadi sebetulnya keberadaan guru private itu sebetulnya membantu saja, sifatnya membantu orang tua karena tugas yang utama adalah pada orang tua parenting itu. Nah, apa sebetulnya inti dari parenting? Tadi saya memang itu lebih kepada jenis-jenisnya, tapi tujuannya adalah bagaimana orang tua bisa memberikan kehangatan, bisa memberikan aspek emosional dan bisa memberikan sekaligus juga aspek pendisiplinan kepada anak. Di dalam parenting itu sebetulnya nanti ada kita harus menunjukkan kasih sayang, ya, bisa menunjukkan kasih sayang tadi melalui pemberian makanan, pemberian perlindungan itu kan segala macam ya Bu ya, perlindungan emosional, perlindungan dari rasa aman, rasa sayang itu seperti situ. Nah, itu ditunjukkan, diberikan guru privatnya menunjukkan rasa sayang tapi orang tua tidaknya, ini salah besar gitu ya. Guru privatnya sangat sayang kepada orang tua. Nah, tapi ketika orang tua tidak, berarti kan si guru menjadi apa namanya? Mengisi dari kekosongan anak dari orang tuanya gitu. Mengisi kekosongan anak dari kasih sayang orang tua. Tapi tetap tidak bagus buat anak gitu. Tetap karena yang utama paling itu dari orang tua itu yang utama. Jadi ini yang sebetulnya nanti yang harus bisa memenuhi kata. Jadi seyogianya lah kalau guru bisa membantu karena sifat ingin membantu gitu ya. Jadi berikanlah apa yang bisa diberikan oleh guru private, termasuk pemberian kasih sayang, bukan hanya tugasnya sebagai guru yang akan mengajarkan aspek kognitifnya saja, gitu, aspek berpikirnya saja dalam konteks membantu belajar saja, tapi memang sebaiknya juga guru privat juga tunjukkanlah kasih sayang kepada anaknya. Kita antisipasi ya, ini antisipasi jangan-jangan ada siswa yang memang dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya gitu. Nah, sehingga ada guru private, anak bisa terpenuhi dari guru privatnya. Tapi tetap itu adalah salah karena bagaimanapun kasih sayang utama datang dari orang tua. Tapi minimal anak ada yang ngisi gitu ya, ada yang ngisi dari pihak yang lain. Walaupun tetap saya katakan tidak benar gitu karena yang namanya parenting harusnya bertanggung jawab orang tua. Pemberian kasih sayang. Demikian juga tidak hanya saya tapi pendisiplinan anak itu tetap dari orang tua. Itu adalah parenting. Ya. Mengajarkan disiplin kan kalau guru kan nanti akan ngasih tugas, ngasih apa nah gitu kan. Itu kan sebetulnya mendisiplinkan anak, memberikan tanggung jawab. Orang tua harus sama, orang tua juga harus ngasih tugas kepada anak.
Diberikanlah tugas mengerjakan PR, ya, membereskan bukunya, membereskan kamarnya kalau punya kamar gitu kan. Itu bagian dari pendisiplinan. Di dalam parenting ini harus ada keseimbangan antara yang sifatnya kasih sayang, emosional, dengan yang sifatnya disiplin, tanggung jawab. Itu juga harus seimbang. Jadi nanti mungkin pernah mengenal yang disebut dengan permisif ya, serba boleh. Itu orang tua itu juga salah, segala macam, seperti yang sayang pada mencakapkan anak gitu ya. Segala boleh, segala dikasih gitu ya. Nah, seperti sayang tadi itu sesuatu yang salah gitu, karena parenting harus seimbang antara kasih sayang, emosional, dan pemberian disiplin dan tanggung jawab kepada anak itu harus seimbang. Gitu. Nah, barangkali itu Bu ya, jadi guru privat adalah membantu saja, seperti yang utama orang tua. Tapi akan menjadi sangat berharga bagi anak yang kurang mendapatkan pemberian parenting, terutama pemberian kasih sayang ataupun tanggung jawab dari orang tua, seperti itu. Barangkali itu Bu Cece ya, seperti itu. Kami. Ibu Siti masih di mute. Ibu Nur. Oke, ya. Terima kasih Ibu Cece dan Ibu Siti. Betul sekali tadi bahwa guru privat itu sifatnya hanya membantu ya, Bu. Bahkan terkadang guru privat itu cocok-cocokan ya, antara ada yang hanya menyampaikan materi tapi ke anak yang tidak dekat gitu. Ada yang dekat sekali tapi materinya tidak dapat. Jadi memang cocok-cocokan ya, Bu Sri ya. Iya. Tapi memang bagusnya gitu ya, yang sayang sama anak itu sangat bagus ya. Iya, untung itu kalau misalkan guru privat dapat yang sayang dengan anak, begitu pun materinya juga dapat ya pengajarannya. Oke, semangat Bu Cece, semoga bisa menemukan guru privat yang bisa mendampingi anaknya, memberikan kasih sayang dan juga pembelajaran yang efektif. Oke, terima kasih Bu Moderator. Iya, terima kasih Bu Cece. Itu tadi ada 4 pertanyaan kita hari ini. Mohon maaf sekali waktunya lebih 10 menit dari estimasi waktu pertanyaan. Oke, sebelumnya sudah diisi ya link absen sih untuk sertifikat. Boleh kita nyalakan mikrofonnya terlebih dahulu ya. Boleh nyalakan mikrofonnya. Kameranya semua untuk dokumentasi. Oke, sebelum saya tutup nanti juga ada quiz, tapi kita akan take picture dulu, kameranya mohon diaktifkan semua. Kameranya. Boleh dinyalakan semuanya terlebih dahulu Bapak Ibu, kameranya kita akan pakai untuk dokumentasi. Oke, Ibu Fatima, Ibu Cucu, Ibu Desi, Pak Dede sudah ya? Ibu Dewi, Ibu Dita, dan lain sebagainya, boleh dinyalakan terlebih dahulu. Sudah, Pak? Oke, boleh, Pak, dihitung. 1, 2, 3. Oke. Sebenarnya namanya yang belum. Slide selanjutnya. Yang belum ada, sebut namanya. Dari siapa sampai siapa. Oke, sebentar ya. Nanti yang belum ada, boleh disebut dulu sebelum. Ada Ibu Suci, Ibu Tintin, Ibu Priyana yang belum dinyalakan. Ada Ibu Titi, Ibu Widya, Ibu Yanti, ya. Ibu Yunia, Ibu Siti Aisyah belum dinyalakan. Kameranya boleh dinyalakan dulu, Bu. Kita bersama-sama. Sudah, Pak? Ganti slide? Nah. Oke, kita ganti slide dulu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Sebentar. Satu lagi, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Mikrofon, Pak. Untuk mampu ya. Aku belum nyalain mikrofon dulu. Sekali lagi, terakhir. Oh, terakhir. Ya, bebas. Siapa yang itu? Boleh 3, 2, 1. Ibu Esa, mohon maaf. Sepertinya mikrofonnya kenapa ya? Kalau ini. Semoga ini
Oke, sudah? Baik, itu tadi ada mikrofon saya nggak nyala. Baik, tadi itu rangkaian acara yang telah kami lalui. Sebelum saya tutup, ada kuis terakhir. Boleh Bapak Ibu yang bisa menjawab kuis kami, masih ada hadiah berupa mushaf Al-Quran dan juga bingkisan lain yang akan Anda miliki ketika Anda berhasil menjawab pertanyaan dari saya. Ready? Oke, pertanyaan terakhir, the last question is tadi. Kita masih balik ya ke Cipta dan Microsoft Teams yang tadi. Kita ada sebuah program, namanya adalah Cipta 4.0. Nah, untuk meraih tadi ada kontributif, inovatif, produktif, teknologi, aplikatif, itu kita lakukan dengan memberikan peningkatan. Oke, ada di Quran, nilai sains, seterusnya. Oke, sekarang coba sebutkan satu program yang bisa meningkatkan tadi daya Cipta 4.0. Maka Bapak Ibu boleh angkat tangannya. Hadiah terakhir untuk hari ini. Habibah Rahma. Siapa? Habibah Rahma. Oke, Ibu Habibah Rahma boleh menyalakan mikrofonnya, Bu? Ibu Habibah Rahma, boleh Bu nyalakan mikrofonnya? Iya. Oke, ganti boleh? Siapa? Yuni, Yuni. Ibu Yuni? Bapak Yuni SMP 1 Cicalengka. Oh, Bapak atau Ibu nih? Ibu Juni, Bapak Juni dari SMPN 1 Cicalengka. Oh, Monika nih. Monika saja? Boleh Bu Monika menjawab pertanyaan dari saya? Wow, ini kayaknya saya jawab ya. Ada lagi nggak? Boleh Bu Eliza barangkali mau menjawab? Yang program meningkatkan itu industri 4.0. Ya, apa saja yang ditingkatkannya Bu Eliza? Meningkatkan program praktis di sekolah. Ngarang, Bu. Betul banget Ibu, ya Allah, Masya Allah. Betul sekali meningkatkan program praktis di sekolah. Ada lagi Bu? Ada 4 Ibu, kan Cipta 4.0, berarti ada 4. Yang Ibu jawab tadi baru 1, boleh tambah lagi Bu 1. Itu apa pembelajarannya beda dengan yang lain, jadi tidak menggunakan Google Classroom gitu ya? Apa Zoom gitu tadi itu sebenarnya? Oh, yang Microsoft Teams itu mah beda lagi Bu, medianya. Ini programnya Bu. Saya dengarnya sambil beres-beres rumah, jadi nggak fokus. Oke. Tidak apa-apa, Ibu, betul sekali tadi ya. Peningkatan Qurannya, kita juga peningkatan English language, kita juga ditingkatkan. Kemudian yang ketiga ada sainsnya dan teknologi. Terakhir kita ada peningkatan yang Tafakufidin, program akselerasi produksi. Oke, itu saja tadi ada 3 pemenang. Saya ulang sekali lagi, barangkali saya terlewat. Ada ortunya Zahra, Mia, dan Lana. Kemudian tadi ada ortu Syakira dan Kayisa. Yang terakhir tadi ada Ibu Eliza. Ibu Eliza. Oke, sementara pertanyaannya tadi ada Pak Deden Solehin, yang kedua ada Bu Dian Ernawati, yang ketiga Bu Eliza, dan terakhir ada Bu Cece Solomanda. Okay, that's all our webinar for today. Maybe we can meet in the next webinar. Sebelumnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau penasaran dengan sekolah kami, bisa menghubungi website kami di
insanteladan@ch.id, atau bisa juga ke media sosial kami di Instagram Sekolah IT Insan Teladan, bisa juga di Facebook dan YouTube kami. Terima kasih. Kembali lagi nanti bersama saya Nur Hamidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Assalamualaikum.